Nanti hari ini kita akan berbicara sedikit tentang retinoblastoma ya, teman-teman pasien dokter mata. Eh, Next slide. Retinoblastoma ini termasuk penyakit yang berbahaya. Jadi alangkah baiknya kalau hari ini kita belajar bareng tentang retinoblastoma supaya kita bisa mencegahnya dan dengan pengetahuan retinoblastoma ini harapannya nanti bisa disebarkan ke orang-orang terdekat supaya lebih banyak yang bisa terselamatkan. Terus yang pertama kita kenalan dulu tentang apa sih itu retinoblastoma. Retinoblastoma itu merupakan tumor ganas yang berasal dari sel retina atau saraf mata. Jadi kalau di mata itu saraf mata itu bagian belakang, ibaratnya TV, sel saraf mata itu yang belakang. Jadi bisa kita lihat yang warna putih-putih itu di belakang mata. Jadi dia nggak bukan di mata yang depan sini, tapi mata di belakang yang berada di dalam rongga bola mata kita yang paling sering terjadi pada anak-anak. Kejadiannya satu dibandingkan 17.000 kelahiran. Jadi kemungkinannya 17.000 bayi ada satu yang menderita retinoblastoma. Dan kalau dibandingkan sama kanker anak kan banyak dari seluruh badan. Retinoblastoma ini menempati nomor di 3% dari kanker anak-anak. Terkena biasanya terkenanya hanya satu mata, tapi ada 30% pasien yang mengalaminya pada kedua mata. Tetapi kabar baiknya, eh, eh, tumor ini survival rate-nya atau kemungkinan hidup dari tumor ini adalah 95%. Jadi dari 100 orang yang mengalami tumor ini hanya 5% yang nyawanya tidak bisa diselamatkan. Tentu saja tapi dengan operasi dan penanganan yang tepat. Makanya nanti hari ini kita akan belajar sebenarnya penanganan yang tepat untuk retinoblastoma itu apa, nanti akan kita obrolkan lebih lanjut. Kemudian next slide. Nah, kita lihat dulu gejala dan tandanya. Hmm, Ini harusnya satu-satu gimana ya? PPT-nya nggak bisa di. Kalau aku share screen dari ini ku bisa. Dari komputerku bisa nggak Mas Afan? Biar gambarnya keluar. Soalnya nih kalau misalnya nggak pakai yang animasi, numpuk-numpuk dia gambarnya. Ya, sebentar saya tanyakan dulu. Mm-mm. Oh, di share screen bisa ya. Oke, aku share screen ya. Udah keluar belum? Ah, ya, udah ya. Bentar ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kenapa dia nggak mau sih? Bentar deh. Ini aja deh. Jadi yang pertama, tanda pertama itu adalah tanda pertama adalah mata putih. Jadi mata putih itu maksudnya adalah ini mata yang normal. Kalau kita lihat mata mata putih
tidak hitam, jadi agak keruh seperti ini, bisa putih, bisa kuning gitu. Kemudian tanda yang kedua adalah mata anaknya bersinar seperti kucing. Bisa kita lihat di gambar ini. eh, Satu mata di mata anak ini dia bersinar seperti kucing, atau bisa kita lihat di mata yang satunya ini. Dia juga yang satunya warna merah biasa, tapi warnanya satunya putih, bahkan kadang bersinar seperti matanya kucing kalau di matanya gelap. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya punya bayi atau punya ponakan, sering-sering dilihat matanya kalau pas dia lagi kondisi gelap. Kemudian tanda yang agak jarang itu adalah mata juling. Jadi mata julingnya terjadi karena jadi kalau mata ada retinoblastomanya seperti ini, ada tumor di dalamnya, tentu saja dia tidak bisa dibuat melihat, sehingga mata yang normal itu akan fokus, tapi mata yang ada retinoblastomanya kadang juling, bisa biasanya sih juling ke dalam ya, tapi bisa juling ke dalam atau juling keluar. Jadi perhatikan juga kalau terjadi tanda-tanda mata juling pada anak, sebaiknya diperiksakan walaupun mata anaknya itu belum ada gejalanya mata putih atau mata bersinar seperti kucing. Terus kemudian yang tanda berikutnya adalah penglihatan yang turun. Kalau penglihatan yang turun ini dia yang seperti saya bilang tadi, karena yang mata yang ada retinoblastomanya itu tidak bisa dibuat melihat, sehingga pasti penglihatannya nggak ada di mata yang sakit itu. Tapi kan kalau anak bayi itu kan belum bisa ngomong ya, jadi cara untuk mengetesnya anak bayi itu bisa penglihatannya turun apa enggak, kita sering-sering sambil mainan gitu ditutup satu matanya. Kalau misalnya anak yang matanya satunya tidak berfungsi, misalnya yang ini ya, mata yang putih di mata bayi ini, mata putihnya kan mata sebelah kanan. Kalau misalnya kita tutup mata kirinya, di sini kita tutup, pasti dia marah, pasti dia nangis karena dia tidak bisa lihat gitu. Jadi cara mengetesnya untuk gampangnya, kalau mata anak bayi itu nggak bisa melihat, kita sering tutup satu matanya. Kalau anaknya biasa aja, yang insya Allah nggak apa-apa, matanya bisa melihat. Tapi kalau setiap kita tutup mata kirinya, kok anaknya ngamuk, anaknya rewel, bisa jadi dia ada penglihatan mata yang turun dan segera dibawa ke dokter mata. Kemudian kalau tandanya sudah lanjut, tentu saja akan terjadi benjolan pada mata seperti gambar di sini. Ini yang sudah lanjut. Jadi kalau sudah lanjut akan terjadi benjolan yang keluar dalam mata, dan ini perkembangannya sangat cepat sekali. Kemudian orang yang berisiko terkena itu siapa aja sih yang retinoblastoma ini? Nah, retinoblastoma ini sayangnya bisa terjadi pada semua orang. Jadi semua orang ada resiko terkenanya walaupun tadi kecil 1 banding 17.000. Jadi retinoblastoma ini dapat terjadi pada semua ras, hanya 7% yang terjadi karena keturunan. Jadi keturunan itu atau diturunkan cuma 7%, tapi 93% dari seorang yang terkena retinoblastoma itu terjadinya spontan atau ada mutasi yang terjadi saat anaknya di dalam kandungan sehingga pas lahir dia menderita retinoblastoma. Kemudian tapi apa sih tandanya kalau misalnya orang tuanya itu dulu mungkin punya retinoblastoma, tapi retinoblastomanya mengecil sendiri. Itu salah satu tandanya adalah terjadinya mata yang kempes seperti di gambar ini. Jadi mata satunya biasa, tapi mata satunya itu kempes. Nah, kalau kayak gini waspada bahwa orang orang tuanya ini mungkin mengalami retinoblastoma yang dulu, tapi retinoblastomanya sembuh sendiri atau dia mengecil sendiri. Walau ini jarang sekali, tapi kejadian yang seperti ini yang kempes sendiri. Terus kemudian kalau misalnya orang tuanya sudah ada salah satu yang mempunyai tanda seperti ini, sebaiknya waspadai pada anak-anaknya. Sering-sering dites seperti yang tadi. Jadi 95% retinoblastoma itu keluar atau terjadi sebelum usia 3 tahun. Tapi sampai usia 6 tahun bisa bisa masih bisa. Jadi 95% keluar sebelum 3 tahun, ada 5% sisanya yang terjadi dalam usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian bagaimana sih cara deteksi dini dari glaukoma ini dari retinoblastoma ini? Sebenarnya sangat gampang sekali. Adalah cuman sering-sering ambil foto anak Anda dengan lampu flash. Terus lampu flashnya itu kalau misalnya di HP kan ada eh, red eye reduction. Jadi kayak ada mode untuk mengurangi mata merah pada anak itu, mata merah pada fotonya maksudnya itu dimatikan flash itu. Jadi sering-sering foto pada mata anak. eh,
dari umur 0, dari pas dia lahir sampai usia 6 tahun. Karena tadi kan maksimal retinoblastoma itu keluarnya usia 6 tahun. Jadi sering kita lihat matanya, terus kita lihat di bagian tengah-tengah pupilnya sini. Kalau yang retinoblastoma warnanya putih seperti ini, sedangkan kalau mata normal itu warnanya hitam-hitam seperti biasa aja. Warna putih begini atau bentuknya matanya bersinar seperti kucing. Terus kemudian kalau tadi masih bingung, oh, gimana cara ngambil gambar atau mematikan eh, apa red eye reduction mode di HP, caranya gimana? Gunakan bantuan app aja bila perlu. Ini appnya adalah Cradle White Eye Detector. Dia ini bisa tersedia di Android ada, di Apple juga ada. Jadi di-download aja ini Cradle White Eye Detectornya. Terus nanti dia akan bisa langsung ada tulisannya sendiri. Kalau normal warnanya hijau, kalau dia udah putih ada tulisannya white dan ada eh, peringatan warna merah bahwa segera periksakan ke terdekatnya, ke dokter mata terdekat. Nah, kemudian yang ketiga adalah sering-sering perhatikan mata anak Anda di malam hari atau tempat gelap. Nah, seperti ini bentukannya kalau mata kucing itu. Pasti nggak akan miss deh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau misalnya mata anaknya warna kucing kayak gini, segera periksakan ke dokter mata. Pengobatannya retinoblastoma itu apabila masih kecil bisa ditangani dengan krioterapi dan laser. Itu kalau masih kecil banget. Tapi apabila sudah besar, matanya harus diangkat atau diambil kondisi mata, seluruh bola matanya. Kemudian, karena ini tumor ganas, tentu saja setelahnya ada kemungkinan juga diradiasi dan kemoterapi dan perbaikan keadaan umum. Kalau misalnya retinoblastomanya sudah parah, kemudian sampai dia keluar dari rongga mata dan membuat perdarahan, pasti harus diperbaiki dulu keadaan umumnya. Nah, ini eh, kalau seberapa pentingnya kita harus eh, melakukan penanganan segera ya. Jadi ini retinoblastoma itu kan pas awal itu dia terjadi di dalam mata saja. Jadi kalau misalnya cuma di dalam mata saja, kita akan pengangkatan bola matanya juga sedikit. Jadi cuman kita ambil bola matanya, kemudian kelopak matanya masih bisa dipertahankan. Setelah itu bisa setelah bola matanya nanti diangkat itu masih bisa berbentuk seperti orang normal dengan memakai bola mata palsu. Jadi ini anaknya kalau masih masih bentukannya retinoblastoma yang seperti ini yang masih di dalam mata itu kita masih bisa selamatkan lebih banyak dari gejala dari bola mata di sekitarnya, kelopak mata, jaringan mata di sekitarnya itu masih banyak yang bisa kita selamatkan dan bentukannya juga lebih cakep. Kemudian, tapi kita bandingkan kalau dia sudah datang dalam kondisi seperti ini, bola matanya sudah sampai, tumornya sudah sampai keluar dari bola mata, tentu saja kita tidak bisa mempertahankan kelopak matanya. Jadi bisa kita lihat bentukannya nanti seperti ini. Dan kalau udah seperti ini, prostetiknya itu setahu saya harus dibeli di luar negeri. Jadi pesan dari saya di eh, sesi kali ini adalah lakukan penanganan segera. Kemudian apalagi kalau retinoblastomanya itu sudah ini kan yang lebih parah jenis kedua. Lebih parah jenis ketiga adalah kalau yang retinoblastomanya sudah keluar banget sampai berdarah. Jadi retinoblastoma itu kan tumor ganas. Jadi ada kemungkinan dia kalau dibiarin tuh dia akan keluar dan menjadikan perdarahan seperti ini. Ini darahnya ngocor terus dan pasti karena anak-anak kecil itu bayi-bayi atau anak kecil balita itu badannya kan kecil ya. Jadi eh, walaupun perdarahannya cuma segini, tapi dia itu akan membuat adiknya itu nanti anemia atau kehilangan darah banyak sekali sehingga keadaan umumnya juga buruk, bahkan bisa berujung ke kematian kalau seperti ini. Take home message-nya adalah sering-sering foto anak Anda hingga usia 6 tahun dengan tadi yang app juga, ini bisa kita lihat, ini bayi yang sama diikutin terus sama ibunya setiap berapa hari sekali dilihat. Kemudian take home message yang lain adalah patuhi anjuran dokter. Jadi dokter mata itu tidak akan mungkin menyarankan untuk mengambil matanya anak
anak dari ibu bapak sekalian kalau itu tidak benar-benar penting. Sehingga yang sering terjadi di lapangan adalah anak dari orang tua dari anak dari pasien retinoblastoma itu datangnya masih dalam kondisi seperti ini. Terus kemudian sama dokter mata dianjurkan untuk tentu saja dilakukan pengangkatan bola mata, dianjurkan, tapi dia ini apa namanya nggak mau karena merasa oh, kasihan nanti anaknya nggak punya mata. Terus kemudian apa yang terjadi? Beberapa bulan setelahnya anaknya datang dalam kondisi seperti ini. Sehingga bola matanya yang diangkat juga harus lebih banyak. Kemudian eh, anaknya juga setelah pas operasi itu juga belum tentu bisa langsung dioperasi karena kadang-kadang kalau sudah berdarah seperti ini, anaknya terlalu anemia atau terlalu kehilangan terlalu banyak darah sehingga tidak bisa langsung dilakukan operasi, harus ditunggu beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya untuk perbaikan darah. Sehingga eh, patuhi selalu anjuran dokter. Eh, kemudian terus kita lihat di sini yang sering terjadi adalah mencari-cari pengobatan alternatif. Kita lihat di Tokopedia ini ada tulisannya obat kanker mata herbal, tumor mata, retinoblastoma, benjolan. Ada garansinya segala macam. Padahal ini apa? Ini bukan retinoblastoma, ini bukan gambar retinoblastoma ini. Jadi nanti Bapak Ibu sudah beli mahal-mahal, ternyata tidak bukannya sembuh, malah akan mengancam nyawa dari mata dari anak Bapak Ibu sekalian. Mata bahkan nyawa. Terus yang ada juga ini lainnya, pengobatan tumor mata alami tanpa operasi. Jadi kalau misalnya retinoblastoma ini karena sesuatu yang sangat bahaya ya Bapak sama Ibu, dekat sekali dengan nyawa. Tadi 95 memang ada 95% kesembuhan kalau dengan operasi atau penanganan yang tepat. Tapi itu 95% di luar negeri. Kalau di Indonesia agak lebih rendah lagi karena seringnya orang tua eh, menolak untuk operasi pas masih kecil kemudian datang lagi dalam kondisi yang sudah lebih parah sehingga hati-hati dengan pengobatan-pengobatan herbal seperti ini karena anak itu tidak bisa memutuskan ya. Jadi Bapak Ibu yang harus memutuskan. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan karena ini merupakan kanker ganas, bukan kanker. Kalau kalau tumor jinak mungkin dipakai obat ini 2 sampai 3 bulan paling nggak sembuh aja ininya. Apa namanya? eh, Outputnya dari pemakaian obat herbal yang sembarangan mungkin nggak sembuh kalau tumor tumor jinak kan gitu. Tapi kalau tumor ganas cuma dikasih obat herbal ini outputnya bukan bukan cuma nggak sembuh aja, tapi akan mengancam nyawa dari anak dan anak Bapak Ibu sekalian. Begitu sehingga sangat hati-hati sekali ya. Kemudian ini sudah di akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sering-sering foto karena foto ini bisa eh, menyelamatkan anak-anak dari Bapak Ibu sekalian atau orang-orang terdekat. Jadi lihat sekali lagi kalau misalnya ada warna putih seperti ini merupakan sesuatu yang tidak normal. Kalau warnanya merah seperti ini normal begitu. Jangan lupa tandanya mata juling, mata putih, atau ada benjolan di dalam. Terima kasih.